Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya mereka dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak mendapati perbedaan kecuali satu. Dengerin, kalau antum amati, teliti dengan baik, mereka tidak menemukan perbedaan yang paling nyata bisa dibela dengan argumen cuman satu: ayah ibunya Rasulullah di surga atau neraka, itu saja. Kalau antum baca dengan seksama, perbedaan dengan mereka hanya satu: bapaknya Rasulullah, ibunya Rasulullah, Abu Thalib itu di surga atau neraka, itu saja. Kita bukan masalah sekarang fanatis kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pak, sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir, saya ingin tegaskan bahwa menurut madhab 4, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, yakin seyakin-yakinnya, dan ribuan ulama, orang tua Rasulullah SAW itu finnar. Antum kesampingkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, seakan-akan antum anggap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab belum lahir. Itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan. Kenapa? Karena dalilnya tegas. Di mana pernah ada orang yang datang menanyakan, "Ya Rasulullah, orang tua saya ini sebetulnya di mana?" Rasulullah SAW menjawab, "Abuka finnar, bapakmu di neraka." Akhirnya orang tersebut nangis sejadi-jadinya. Dipanggil lagi oleh Rasulullah, "Abi wa abuka finnar," bapakku sama bapakmu dua-duanya di neraka. Akhirnya nangisnya agak kendor. Karena apa? Ada temannya. Wong bapaknya Rasulullah aja di sana. Benar, Rasulullah SAW ini tentang bapaknya, tentang ibunya. Di dalam hadis Muslim juga pernah Rasulullah SAW izin untuk memintakan ampun ibunya, dilarang. Kemudian Rasulullah SAW meminta izin untuk ziarah kuburan ibunya, akhirnya diizinkan. Dari sini hadirin sekalian, dalil jelas ada di dalam Sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Orang tuanya, ayahnya Rasulullah, ibunya Rasulullah itu finnar. Adapun secara umum, keluarga Rasulullah siapapun, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau soal masalah perasaan, Pak, kasihan juga Abu Thalib. Dari sejak kecil membesarkan Rasulullah. Ketika saat Rasulullah kesulitan dalam berdakwah, yang bela itu Abu Thalib. Coba bayangkan, apakah tega menurut perasaan dia di neraka? Sementara di dalam Sahih Muslim jelas-jelas diterangkan, mengucapkan dengan namanya Abu Thalib adalah orang kafir yang siksaannya paling ringan, cuman terompah sandalnya dimasukkan ke dalam neraka. Sekarang permasalahannya di mana? Salahnya di mana? Adapun mereka yang mengatakan, katanya orang tua Rasulullah, bapak ibunya itu Islam. Kenapa? Karena setelah mati pernah dibangkitkan oleh Allah, kemudian bersyahadat masuk Islam, mati lagi. Pertanyaannya, kita tidak menganggap mustahil, bukan suatu hal yang tidak mungkin orang mati bisa saja dihidupkan oleh Allah. Memang betul ada Bani Israel yang sekarang ini dibunuh oleh keponakannya, akhirnya terjadi persengketaan. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izinnya dihidupkan kembali dengan apa? Dengan dipukul sapi, ya, bagian dari sapi yang disembelih. Allah menghidupkan orang yang sudah mati 100 tahun. Antum perhatikan di dalam surat Al-Baqarah. Sekarang pertanyaannya, dalilnya mana? Nasnya mana? Buktinya mana? Abu Thalib pernah, ini orang tuanya Rasulullah pernah dihidupkan. Mana? Apakah disebutkan di dalam Sahih Bukhari, Kutubus Sittah? Bahkan jangankan Kutubus Sittah, 9, jangankan 9, 12, bahkan semua hadis tidak ada yang sahih satupun yang menegaskan orang tuanya Rasulullah pernah dibangkitkan kemudian masuk Islam. Yang sahih hadis tentang orang tuanya Rasulullah dihidupkan kembali, semuanya adalah hadis palsu. Coba bayangkan, Pak, sekarang apakah benar hadis sahih yang ada di dalam Muslim
yang menyatakan orang tuanya Rasulullah SAW finnar, kita tampek, kita tolak dengan hadis yang palsu? Kaidah mana yang kita buat? Adapun pernyataan Abul Hasan Al-Asy'ari, katanya beliau mengatakan bahwa orang tuanya Rasulullah di surga, ini perlu kita teliti. Tidak ada satupun riwayat yang bisa kita nisbatkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, bukan Abu Musa, Abul Hasan, yaitu pendiri madrasah Asy'ariyah yang kemudian bertaubat, namun pengikutnya tidak mau bertaubat. Yang benar, yang masih bersikeras menyatakan orang tua Rasulullah di surga cuman satu ulama. Siapa? Yaitu Imam As-Suyuti saja. Kalau memang seperti itu hadirin sekalian, bagaimana pendapatnya seorang ulama satu saja dilawankan sekian ribu ulama? Apalagi menentang dalil, Pak. Kalau seandainya ada 5 juta ulama menentang dalil aja kita tolak, iya enggak? Seandainya ada 5.000 ulama, 5 juta ulama menentang dalil kita tolak, apalagi satu ulama. Sementara Rasulullah, Allah menegaskan di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Tidaklah patut bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada orang-orang yang mati dalam keadaan syirik walaupun mereka kerabat dekat sendiri. Mas, kalau urusan kasihan-kasihanan, kasihan Allah memasukkan Abu Lahab ke neraka. Iya toh? Karena dia itu pernah menyenangkan Rasulullah pada masa kecilnya, mengasuh Rasulullah pada masa kecilnya, kasihan. Cuman mereka nggak bisa ngelawan karena ayatnya jelas. Tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dengan demikian, dasar agama untuk menetapkan orang tersebut ahlun nar, ahlul jannah, bukan dasarnya perasaan, bukan dasarnya kasihan, hanya pendapat qila wal qol yang didasarkan kepada hadis dhaif apalagi palsu. Namun dasar semua itu adalah qala Allah qala Rasul. Pak, saya tanya, apa enggak lebih kasihan istrinya Nabi Nuh mendampingi setia selama 950 tahun, Masya Allah, tapi akhirnya divonis oleh Allah apa? Istrinya Nabi Lut divonis oleh Allah apa juga? Kita bisa mengatakan istrinya Nabi Lut alaihissalam, istrinya Nabi Nuh alaihissalam finnar, kafir karena berdasarkan nas dalil. Begitu juga ayah ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas dikatakan di dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, ketika ada orang yang menanyakan tentang bapaknya di mana, finnar, kemudian dia menangis, Rasulullah menegaskan bapakku dan bapakmu finnar. Tentang Rasulullah memintakan minta izin agar memintakan ampun untuk ibunya, Allah larang. Kenapa? Karena siapapun yang mati dalam keadaan syirik walaupun kerabat dekatnya sendiri, maka tidak boleh kita mintakan pengampunan. Seperti Nabi Ibrahim, antum perhatikan, kurang apa? Bapak, Pak. Seorang bapak lebih sayang. Sekarang antum perhatikan, lebih sayangan mana? Ya, antum kepada bapak antum dengan sekarang Ibrahim kepada bapaknya. Antum perhatikan di ayat-ayat ketika Nabi Ibrahim mendakwahkan kepada bapaknya tentang tauhid. Subhanallah, menggunakan ungkapan yang sangat lembut. Ya abati, wahai bapakku, ingin supaya dia masuk Islam, dan sikapnya lemah lembut supaya dia itu kembali kepada agama Allah. Tapi akhirnya dia kafir. Malah ketika dia berjanji ingin memintakan ampun, dilarang oleh Allah. Begitu juga Rasulullah berjanji ingin memintakan ampun Abu Talib, dilarang oleh Allah. Begitu juga sama bapak ibunya, ayah ibunya. Ini dasar berkah. Ini aja, Pak. Jadi kalau kita usut-usut, kalau kita cari-cari, kita dialog secara ilmiah dalam masalah asas akidah, perbedaan itu hanya satu. Terus kalau memang gara-gara satu itu terus dituduh Wahabi, berarti di sini Abu Hanifah Wahabi, Imam Malik Wahabi, Imam Syafi'i Wahabi.
Loh, kalau sekarang Imam Syafi'i dituduh Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab belum lahir, masa alirannya sudah diikutin orang berapa puluh abad sebelum dia lahir? Nggak mungkin. Dengan demikian, semua ini adalah sentimen dakwah, semua ini adalah guliran-guliran fitnah.